Terus ada Hey Arnold zaman dulu yang kepalanya gepeng yang itu ikonik banget sih. Dari yang gambarnya kayak gini nih sampai akhirnya. Hai, assalamualaikum. Teman-teman, makasih ya kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang baru datang ke channelku, welcome. Di channelku kalian akan menemukan berbagai hal menarik mengenai gambar, baik manual maupun digital. Kalian bisa menemukan tutorial, review, dan vlog juga di channelku ini. So, kalau kalian suka sama konten-konten yang ada di channel ini, make sure kalian buat klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian pengalaman gambarku dari masa ke masa, dimulai dari aku kecil sampai sekarang. So, kalau kalian penasaran, make sure kalian buat tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Di sini aku nggak ada niat untuk menggurui sama sekali. Aku cuman sharing pengalaman aku aja. Siapa tahu bisa menginspirasi kalian. Kalau misalkan ada yang baik bisa kalian ambil, dan kalau ada yang kurang baik bisa kalian tinggalkan. Oke, so kita langsung aja mulai ya. Jadi di awal mula, bener-bener awal banget. Jadi dari kecil aku tuh udah hobi banget gambar. Dan ya gambar-gambar anak kecil pada umumnya yang masih coret-coret gitu. Dan beruntungnya kedua orang tua aku itu adalah orang tua yang tidak pernah memarahi anaknya kalau anaknya coret-coret di tembok. Jadi zaman kecil dulu tuh aku selalu, bahkan sampai udah SD itu aku masih suka gambar-gambar di tembok. Kamarku yang sekarang pun juga masih suka aku utak-atik karena ya emang itu kesukaan aku gitu. Hobi aku emang suka gambar. Nah, dari aku kecil, mamaku tuh suka beliin aku CD film-film kartun gitu. Kalau kalian tahu Disney Universe, ada Mickey Mouse, terus Donald Duck, terus teman-teman mereka itu, terus juga ada Doraemon, Crayon Shinchan, Kapten Tsubasa. Itu adalah kartun-kartun yang menemani kehidupan aku dari kecil. Mau berangkat sekolah, masih sarapan gitu, nontonnya kartun. Terus pulang sekolah nontonnya kartun lagi. Terus waktu malam juga nonton CD kartun lagi. Jadi ya, kehidupanku tuh dari kecil udah dicekokin karakter-karakter kartun gitu, kayak udah tertanam gitu di kepala. Terus sampai akhirnya muncul Naruto, terus serial Nickelodeon dari mulai Dragret, terus ada Hey Arnold zaman dulu yang kepalanya gepeng yang itu ikonik banget sih. Terus juga akhirnya muncul SpongeBob SquarePants, terus Dora the Explorer. Ya itu dia ya. Nah, karakter-karakter lucu itu yang menemani aku dari masa ke masa sampai akhirnya aku, kalau ada orang yang nantangin aku buat kita coba dong gambar SpongeBob SquarePants. Pada saat itu tanpa aku harus melihat contoh gambar atau referensi, aku otomatis langsung bisa gambar karakter SpongeBob ini, karena mungkin emang udah tiap hari kali ya ngelihat mereka secara visual, ngelihat visual mereka. Jadi gitu guys. Jadi bisa dibilang, oh ya ketinggalan satu lagi kartun favorit aku padahal, Tom and Jerry. Itu karakter kayaknya semua orang deh, kesukaan semua orang, yang akhirnya sekarang harus hilang gara-gara disensor sama KPI. KPI tolong adegan berantemnya Tom dan Jerry jangan disensor, karena itu cuman adegan normalnya binatang keplak-keplakan, please jangan disensor karena itu esensi lucunya di situ guys. KPI tolong, kalau misalkan ada penyiaran Tom and Jerry lagi di TV jangan disensor ya. Oke, balik lagi. Jadi dari zaman aku sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang, zaman-zaman sekolah dulu itu emang aku suka gambar di sela-sela waktu gitu. Kalau misalkan lagi pelajaran, ngerjain tugas gitu di kelas, terus tugas udah selesai dan masih ada sisa waktu, pasti aku gambar. Entah itu di pojokan kertas, teman belakang buku, pasti aku gambar. Jadi kayak suka explore terus gitu. Dari yang gambarnya kayak gini nih. Ini contoh beberapa gambar aku waktu SD sampai akhirnya ini sketsa semi realisku, masih gambar manual ya. Jadi semua itu tuh butuh proses. Jadi semua di dunia itu gak ada yang instan ya. Bahkan Indomie pun harus kita olah dulu, harus kita rebus dulu biar bisa dimakan. Nah, itu dia tadi adalah sedikit review perjalanan gambar aku dari kecil, dari masa kanak-kanak SD, SMP, SMA sampai sekarang. Yang mana gambar-gambar aku itu masih seputar gambar manual aja, belum mengenal gambar digital seperti yang sekarang. Terus pada tahun kapan ya? Pokoknya waktu aku
SD kelas 6 atau SMP kelas 1, pokoknya pertengahan tahun itu, orang tua aku membelikan aku komputer untuk pertama kalinya banget. Itu masih komputer atau PC yang layar tabung. Nah, di komputer itu ada satu software yang mana itu adalah software bawaan dari semua komputer ya, semua Windows, yaitu software Paint. Dan ini tuh dulu aku masih pakai Windows klasik yang bener-bener jadul banget. Aku gambar digital tuh bener-bener pertama kali menggunakan software Paint ini. Terus akhirnya aku mulai tuh suka gambar-gambar pakai komputer. Terus kelas 2 SMP itu akhirnya komputerku upgrade nih, yang tadinya layar tabung menjadi layar datar, layar flat. Terus Windowsnya juga upgrade dari Windows klasik ke Windows XP. Pada saat itu beberapa software juga banyak yang diganti. Yang tadinya aku pakai software Paint doang, akhirnya di situ ditanemin tuh software Adobe Photoshop 7. Nah, logonya kayak gini nih. Kalau kalian ada beberapa kalian yang tahu ya, aku belum tahu ada Corel, aku belum kenal yang namanya Adobe Illustrator, bener-bener cuman Adobe Photoshop 7. Nah, software ini dulu tuh aku pakai untuk mengedit foto standar kayak brightness, kontras, terus saturasi, terus gonta-ganti warna, segala macem gitu. Perjalanan aku cuman ngedit foto aja gitu, belum mengenal yang namanya logo, terus vektor, ilustrasi, dan lain sebagainya. Cuman otak-atik cahaya aja pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya tahun SMA tuh aku tahun berapa ya? 2009 ya, 2009 itu aku masuk SMA. Dan di SMA aku itu ada mata pelajaran teknik TIK. Nah, mata pelajaran komputer itu di labnya itu ada beberapa software, kan ada banyak software, dan di situ aku menemukan satu software untuk gambar digital, dan itu adalah software Adobe Photoshop CS3. Nah, itu adalah upgrade dari software yang aku punya di PC yang di rumah. Di rumah itu ada Adobe Photoshop 7, dan di lab sekolah ada Adobe Photoshop CS3. Nah, di situ aku udah mulai mengenal yang namanya logo dan ilustrasi, juga tools-tools yang ada di dalamnya seperti pen tool, rectangle tool, ellipse tool, dan lain sebagainya. Juga tools-tools yang dipakai untuk membuat manipulasi foto. Jadi pada waktu SMA itu aku udah bisa mengedit foto, kayak masukin elemen-elemen foto gitu. Jadi misalkan fotoku nih, terus aku tambahin sayap, ya manipulasi foto semacam itulah di zaman SMA. Dan sampai pada akhirnya pada tahun 2015 pas aku udah kuliah, disitulah aku mulai mengenal vektor portrait. Jadi dari zaman SMA, dari tahun 2009 sampai 2015 aku masih berkutat sama manipulasi foto aja. Terus mulai 2015 itulah baru aku mengenal vektor portrait. So, karena ini videonya udah rada panjang ya, jadi bakal aku lanjut di video selanjutnya. Video tentang perjalanan vektor aku dari masa ke masa sampai sekarang. So, teman-teman makasih ya yang udah nyimak ceritaku dari tadi. Semoga bisa menginspirasi kalian buat terus semangat yang mau mulai belajar gambar. Bahkan kadang-kadang aku juga masih suka mengulang gambar-gambar aku yang dulu, karena sekarang kan udah lebih sering gambar digital ya daripada manual, biar tangannya lebih luas aja gitu. Makanya kenapa aku masih belajar lettering juga, biar tangannya nggak kaku pegang mouse atau pen tablet, terus masih bisa luas lah pegang tools-tools manual gitu. So, thank you teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum.